Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim Wasaka dari Delegasi Universitas Lamu Mangkurat dengan saya Aisyah Salahusna sebagai pembicara pertama, Christian Saputra sebagai pembicara kedua, dan Norwa Faraudati sebagai pembicara ketiga. Dalam hal ini berposisi sebagai tim kontra terhadap MOSI, Dewan ini menilai bahwa Indonesia harus memprioritaskan penyelesaian persoalan domestik sebelum memperluas peran dalam diplomasi perdamaian dunia. Dewan Juri yang terhormat, eskalasi konflik global mulai dari perang antar negara hingga krisis kemanusiaan berkepanjangan telah memicu instabilitas luas yang berdampak pada melemahnya ketahanan domestik suatu negara. Konflik yang tengah berlangsung mulai menunjukkan dampak nyata terhadap masyarakat, terutama hambatan dalam distribusi pasokan energi global yang menyebabkan keterbatasan stok minyak. Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis tersebut tidak dapat diselesaikan secara sepihak, melainkan bergantung pada kerjasama antar negara. Negara dituntut untuk mengambil langkah diplomasi strategis guna berkontribusi pada perdamaian dunia. Dewan Juri, sebagai negara dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia tidak boleh bersikap pasif dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Bebas aktif bukanlah sikap netral yang diam, melainkan kemandirian dalam menentukan kebijakan tanpa tekanan kekuatan luar. Sehingga langkah politik untuk memperluas peran Indonesia dalam perdamaian dunia merupakan keputusan strategis yang tidak dapat dihindarkan demi menjaga stabilitas dan memperkuat ketahanan domestik. Bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace BOP selaras dengan mandat konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Di sana termaktub pesan yang jelas bagi bangsa Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, upaya memperkuat peran dalam diplomasi perdamaian dunia merupakan langkah yang tepat. Perluasan peran tanggung jawab ini menjadi keharusan bagi Indonesia dalam memenuhi tanggung jawab moral dan konstitusi bangsa, serta kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas global yang berdampak langsung pada keadaan domestik dalam negeri. Dalam era kontemporer, sebuah negara tidak lagi mungkin berdiri sendiri atau mencapai swasembada absolut tanpa berinteraksi dengan sistem internasional yang luas. Realitas ini didukung oleh fakta bahwa ekspansi internasional dan pertumbuhan pasar global memiliki implikasi yang mendalam bagi pembangunan di seluruh penjuru dunia. Dewan Juri yang terhormat, hal ini sejalan dengan pendapat Robert Keohane dalam teori liberalisme interdependensi yang menegaskan bahwa keamanan negara saat ini sangat bergantung pada stabilitas hubungan global. Bagi Indonesia, ini bukan pilihan, melainkan mandat konstitusional. Keterlibatan Indonesia di Board of Peace adalah langkah nyata menjalankan hukum tertinggi negara, demi melindungi kepentingan nasional di tengah ketidakpastian geopolitik. Dewan Juri, urgensi partisipasi Indonesia dalam diplomasi perdamaian juga berpijak pada fakta bahwa stabilitas keamanan internasional memiliki hubungan kausalitas yang sangat erat dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa jaminan keamanan global, proses pembangunan ekonomi domestik akan terus terhambat oleh variabel-variabel luar negeri yang sulit diprediksi. Secara normatif Dewan Juri, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace diperkuat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri yang secara eksplisit mengatur bahwa pelaksanaan hubungan luar negeri dan politik luar negeri Indonesia harus didasarkan pada prinsip bebas aktif serta berorientasi pada kepentingan nasional, termasuk di dalamnya kontribusi aktif dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Melalui teori two-level games, kami menekankan bahwa diplomasi luar negeri adalah instrumen strategis untuk memenangkan kepentingan domestik. Tanpa perdamaian dunia, rantaian pasok kita terganggu, dan rakyat di dalam negeri yang akan menanggung bebannya. Diplomasi adalah perisai ekonomi kita. Dewan Juri, menghindar dari tanggung jawab global berarti mengkhianati amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton yang menerima dampak krisis, melainkan harus menjadi aktor yang menentukan arah solusi. Dengan integrasi diplomasi ekonomi yang cerdas, kita membuktikan bahwa peran internasional dan kepentingan nasional bukanlah dua kutub yang terpisah, melainkan satu kesatuan langkah. Dewan Juri, keberadaan tantangan domestik bukanlah hambatan untuk mengambil peran besar di kancah internasional, sebagaimana yang ditunjukkannya oleh Norwegia
Pengalaman Norwegia membuktikan bahwa peran sebagai mediator internasional bukanlah ban, melainkan alat strategis untuk membangun relasi dengan aktor global yang kuat, yang pada akhirnya mempermudah perjuangan kepentingan nasional di sektor ekonomi seperti kebijakan pasar dan perdagangan. Keterlibatan Indonesia dalam BOP memungkinkan Indonesia untuk membangun jejaring kerjasama pertahanan dan ekonomi yang lebih kuat dengan negara-negara anggota lainnya, yang pada akhirnya memperkokoh ketahanan nasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, strategi yang kami tawarkan adalah tetap berperan aktif dalam diplomasi perdamaian dunia secara terukur dan berbasis kapasitas nasional. Peran tersebut dijalankan secara strategis dengan dilakukannya reformasi fiskal internal melalui evaluasi dan realokasi anggaran negara secara terstruktur, di mana pemerintah mengidentifikasi program yang tidak bersifat prioritas, tidak berdampak langsung pada masyarakat atau dapat ditunda, lalu mengalihkan anggaran tersebut ke sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan ekonomi, pangan, dan industri nasional. Dalam kerangka ini, anggaran diplomasi perdamaian tetap dipertahankan karena merupakan investasi ekonomi dan pertahanan dalam negeri. Selanjutnya, setiap aktivitas diplomasi diarahkan agar berdampak langsung pada kesejahteraan domestik. Dengan demikian, kami tegaskan memperkuat fondasi domestik nasional juga harus dibarengi dengan upaya diplomasi perdamaian dunia agar keadaan domestik nasional tidak terganggu. Sekian dan terima kasih. Salam Yuri, salam luar biasa. Bangga menjadi tim kontra.